Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. 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 Puji Tuhan, kita masih kuat, kita masih ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Setuju, katakan amin. Yes, amin. Ya, tidak ada yang bisa kita sombongkan, semuanya karena anugerah Tuhan semata. Amin. Berapa banyak rindu yang lebih lagi ingin memuliakan dan mengalami anugerahnya, berlambaikan tangannya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita buka di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan, untuk persembahkan doa, pujian dan sembah. Sungguh begitu banyak pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan sampai detik ini bagi kami semua. Oleh karenanya kami datang dan ucapan syukur kepadamu Tuhan, padamu yang layak terima segala pujian, pengagungan, kemuliaan. Hanya bagi satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Raja di atas segala raja. Bila pribadi lepas pribadi kami, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pujian dan sembah kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu beban berat Tuhan berikan jalan keluar dan kelegaan. Kami percaya kami pulang membawa sukacita dan kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini sembah sujud kami padamu. Tercengang dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal terakhir, kau terawal dan terakhir. Cinta segalanya, suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, tak henti senam nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu.
segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari buat Dia, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dia terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara semua. Dialah yang terbesar dan mulia selama-lamanya. Haleluya. Mari nyatakan sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Oh, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Dialah yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Yesusku. Amin, amin, amin. Haleluya. 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 Kaulah yang terbesar dan termulia dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang layak terima segala puji dan sembah. Tuhan, kami rindu lebih dalam mengalami Engkau, tenggelam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Lebih dalam mengenal dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Berbahagialah saya, berbahagialah kami yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kami semua akan dipuaskan pada siang hari ini. Kami percaya padamu, Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mengalami Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, kami mau selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Kami menanti di hadirat-Mu, Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih
segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kami rindukan, berada dekatmu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, selalu berada dekatmu, berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa. kami menanti Di hadirat satu hal ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan, berada dekatmu seumur hidup kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi cinta Kau Yesus. ku mengasihi. Kami mau lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Mari umat Tuhan, nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Bukankah kita rindu mengalami anugerahnya lebih dalam lagi? Bukankah kita rindu mengalami Tuhan pada siang hari ini lebih dalam lagi? Mari ungkapkan kerinduan hati kita. Oh Tuhan, lebih dalam, lebih dalam. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, lebih dalam. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Kami rindu lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, tenggelam dalam kemuliaan-Mu. Kami rindu lebih dalam mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Oh Yesus, mari pribadi lepas pribadi kita semua Tuhan, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berbahagialah kita yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah kita yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita semua akan dipuaskan. Oh Yesus Tuhan, dengan hati yang tulus
kami datang padamu Tuhan. Ini roh jiwa tubuh kami ya Bapa. Berbahagialah kami yang suci hatinya, karena kami akan melihat Engkau Tuhan. Dengar segenap hati kami, oh Yesus. Kami mau mengalami Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa-Ku, Tuhanku, oh Yesusku, Rajaku. Kau hadir di sini Tuhan. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian yang semestinya sebagai Allah dan Tuhan kami. Kau yang layak terima sembah yang semestinya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita bangkit berdiri kembali sama-sama di hadapan Tuhan. Mari pada siang hari ini kita tahu benar Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Karena 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus hadir. Mari kita berikan penyembahan yang semestinya buat Tuhan. Dia adalah Raja yang mulia. Dia adalah Juru Selamat kita. Dia telah memberikan segalanya buat kita, supaya kita bisa menyembahnya pada hari ini seperti sekarang ini. Mari nyatakan pada Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sambil buka tangan kita angkat tinggi-tinggi. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam. Ini kerinduan kami Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Kami rindu Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Kami mau menanggalkan segala beban kami Tuhan. Kami memandang Engkau pada siang hari ini. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kami rindu padamu Tuhan. Lebih dari segala yang
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang begitu indah ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang telah menuntun kami untuk kami boleh masuk ke rumah Tuhan dan beribadah bersama-sama untuk memuji dan merasakan hadirat-Mu yang begitu indah. Tiba saatnya untuk kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami dengan hati yang mau rindu, lapar dan haus akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu, Engkau akan memuaskan kami. Engkau akan menuntun jalan hidup kami untuk kembali ke dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak sempurna ini. Biarlah kuasa dan kasih-Mu menyempurnakan setiap perkataan dan setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba. Hanya isi hati-Mu yang memberkati setiap telinga yang mendengarkan. Roh Kudus bekerjalah di dalam setiap hati kami semua, sehingga ketika kami mendengar, kami boleh percaya dan kami boleh mengalami perubahan di dalam hidup kami seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau bawa kami sepenuhnya untuk mengalami Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, bulan ini kita belajar satu tema yang yaitu adalah sungguh-sungguh. Mari saya ajak saudara untuk kita kembali melihat satu perkataan Kristus yang tertulis di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras yang keluar dari dalam hati kita untuk Tuhan. Mari kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman ini kita tahu bahwa satu hal yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita yaitu belajar untuk hidup sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh artinya hidup yang sepenuhnya. Hidup yang sungguh-sungguh adalah hidup yang totalitas kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu hanya di balik kesungguhan itu berkat Tuhan akan turun bagi kita semua. Amin saudara. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, malam hari ini judul dari khotbah adalah The Power of Dedication. Jadi kuasa dari dedikasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih definisi dari sungguh-sungguh itu sebetulnya? Sungguh-sungguh juga berarti yaitu ketika kita mendedikasikan hidup kita terhadap satu tujuan. Kita mendedikasikan hidup kita kepada satu tujuan. Mendedikasi artinya apa saudara? Kita mengerahkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk mencapai satu tujuan itu. Itulah yang namanya dedikasi. Dan setiap orang yang memiliki dedikasi, dia pasti akan menerima hasil dari dedikasi yang dia berikan di dalam hidupnya. Nah mari kita lihat di dalam hidup kita, sudahkah kita memiliki dedikasi? Saat ini kita sedang menyerahkan seluruh hidup kita, pikiran, tenaga, bahkan uang, bahkan harta benda kepada apa? Karena disitulah yang menentukan jalan hidup kita saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dedikasi itu sangat penting. Dedikasi bukan hanya kepada satu benda atau satu barang, tapi juga bisa terhadap pribadi. Bagaimana kita melihat orang yang meletakkan dedikasi ke dalam keluarga? Mungkin dia tidak mempunyai pasangan hidup yang paling sempurna. Mungkin dia menikah bukan di dalam keadaan yang paling baik, tetapi karena dari awal pernikahan mereka disatukan oleh Tuhan
dan mendedikasikan hidupnya satu dengan yang lain. Mereka satu dengan lain berkata, apapun yang terjadi aku akan di sebelahmu. Apapun yang akan terjadi aku tetap setia bersamamu. Saudara, gak heran orang yang punya dedikasi seperti ini. Mereka boleh mulai dalam keadaan yang gak baik, tetapi di akhir hidup mereka hidup berkemenangan, berkelimpahan dalam sukacita yang percaya. Katakan amin. Itulah the power of dedication, saudara. Demikian juga ketika kita mendedikasikan hidup kita kepada anak kita. Mungkin anak kita bukan anak yang kita inginkan. Mohon maaf, mungkin ada orang yang punya anak yang merasa kurang daripada anak-anak yang lain. Tapi saya pernah melihat orang tua, saudara, yang punya anak sama sekali tidak sama dengan anak-anak yang lain. Sangat kurang anggota tubuh badan pun sekalian. Tetapi punya orang tua yang mendedikasikan hidupnya bagi anak itu, saudara. Anak itu dipelihara dengan kasih yang penuh, dengan hati yang penuh, dengan perhatian yang penuh. Anak ini bisa bertumbuh mempunyai kehidupan yang normal, bahkan lebih baik dari normal, saudara. Menjadi inspirasi banyak orang. Walaupun cacat masih bisa menikah, punya anak keturunan yang normal semua. Luar biasa dedikasi itu, saudara. Oleh karena itu, adakah hari ini dedikasi di dalam hidup kita? Saya ada satu contoh, saudara. Di Amerika ada tempat yang namanya Colorado. Colorado ini adalah tambang emas yang salah satu yang terbesar di dunia, saudara, hari ini. Nah, berapa puluh tahun yang lalu ada seorang pria yang bernama Darby. Pria Darby ini dia punya satu petak tanah di Colorado. Dia tanah itu dia gali, dia ayak dan lain sebagainya, dan dia menemukan emas di dalamnya. Wow, dia bersuka cita, saudara. Kemudian dia gali lebih dalam lagi, dia gali lebih lebar lagi, dan kemudian dia beli peralatan yang lebih besar lagi. Dia ayak. Saudara tahu kalau nyari emas itu dia ayak gitu loh, saudara. Terus kemudian pasirnya dibuang sampai tersisa emas-emasnya. Namun suatu hari setelah dia menginvestasikan sedemikian banyak peralatan, dia beli banyak tanah, dia tidak menemukan lagi emas. Dia mulai berputus asa. Dia pikir gini, waduh, ini barang-barang sudah mulai jelek, barang-barang sudah mulai tidak ada harganya. Aku mau jual semuanya itu. Suatu hari, setelah dia berusaha untuk menjual bersekian tahun lamanya, nggak ada orang mau beli, saudara. Suatu hari ada satu orang ini adalah penjual barang rosok, saudara. Penjual barang apa, saudara? Barang rosok. Dia lihat Darby ini punya barang-barang rosok, dan dia datang sama Darby, kamu punya barang-barang ini, alat-alat apa ini? Oh, ini alat untuk mencari emas. Dulu tanahku ada emasnya, katanya. Tetapi hari-hari ini sudah nggak ada emas. Aku sudah mau jual semuanya. Darby, sudah engkau coba semuanya? Udah. Aku sudah coba dengan pamanku. Dia punya paman yang bernama Roger Darby. Dia juga mengatakan juga tidak menemukan. Singkat cerita, seorang penjual rosok ini, saudara, dia bilang gini dalam hatinya, kalau aku mau beli barang rosok ini, aku akan beli sama tanahnya. Aku nggak mau cuman beli barangnya tok, tetapi aku mau beli di bawahnya. Darby, kamu mau jual nggak? Dia pikir udah nggak ada emas, dia bilang silahkan, beli aja. Dia pikir tanahnya tanah tandus, saudara, betul? Atasnya nggak ada apa-apa, cuman dulu ada emas. Namun apa yang membedakan seorang yang rosok ini, saudara? Dia karena hatinya penuh dedikasi, dia ketika mau beli dia teliti betul-betul. Dia panggil orang yang betul-betul mengerti tentang yang namanya pertambangan. Dia panggil orang itu, dia lakukan yang namanya penelitian, pengeboran dan lain sebagainya. Dan saudara tahu, setelah tukang rosok ini beli tanah dari Darby ini, ternyata 3 feet atau 3 kaki di bawah dasar sungai yang Darby sudah gali, di bawahnya ternyata ada kandungan emas yang luar biasa banyak, saudara. Kira-kira 2000 ton emas di bawah, saudara. Bayangkan, pedagang rosok ini menjadi kaya. Seharusnya siapa yang kaya, saudara?
Seharusnya apa? Darby. Betul kan? Seharusnya Darby. Tetapi Darby cepat menyerah. Darby cepat untuk mengangkat tangan. Oleh karena itu saya ajak saudara hari ini, jangan mudah untuk menyerah. Amin saudara. Memang segala sesuatu tidak mudah. Memang bahkan seperti hal keluarga dengan suami istri, dengan anak pun gak mudah. Tetapi saya mau dorong sama saudara, jangan pernah menyerah, amin. Karena di balik semuanya itu ada harta yang terpendam, yang luar biasa. Jangan engkau pernah berhenti karena engkau menyerah. Jangan pernah engkau berhenti karena engkau capek. Tetapi biarlah kita tetap terus melangkah sampai kita berhasil. Apalagi kalau melangkah sama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Tuhan Allah yang setia membuat engkau pasti mampu menemukan. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita dengan meriah, saudara. Nah saudara, itulah the power of dedication. Nah bagaimana caranya kita bisa punya sebuah dedikasi yang membuat kita sungguh-sungguh? Apa yang membuat kita dapat bisa punya dedikasi dengan sungguh-sungguh? Satu hal yang harus kita miliki adalah tujuan. Adalah apa saudara? Tujuan. Minggu pertama saya sampaikan bahwa Roh Allah yang ketika memenuhi kita, Dia membawa kita ke dalam satu tujuan. Namun tujuan yang ditunjukkan oleh Roh Allah beda dengan tujuan yang ada di dalam hati manusia, saudara. Seringkali ada di dalam hati manusia tujuannya isinya apa? Kesenangan, kepuasan pribadi. Betul apa betul saudara? Yang dicari oleh manusia adalah kenyamanan. Yang dicari oleh manusia harta, kekayaan, dan kehormatan dari manusia. Nah saudara, apakah hal ini bisa membuat orang jadi sungguh-sungguh? Woi bisa. Ketika orang pengen dapat uang banyak, dia pasti menemukan cara untuk mendapatkan uang itu. Betul apa betul saudara? Ketika orang pengen senang-senang, ya, orang yang pengen senang-senang untuk berdosa, dia punya cara 1001 cara untuk mendapatkannya saudara. Seorang pecandu narkoba, dia pasti menemukan cara bagaimana dia kalau perlu dia jual seluruh perabotan yang ada di rumahnya, dia jual apa yang dia bisa jual, meja, kursi, TV, komputer, kalau perlu dia jual anak dan istrinya hanya untuk membeli beberapa gram narkoba. Oh, tujuan itu sangat powerful saudara. Tujuan akan membuat orang mendedikasikan hidupnya dengan luar biasa. Orang yang pengen selingkuh, dia pasti menemukan berbagai macam tujuan supaya dia bisa tetap selingkuh, saudara. Saya baru tahu bisa chatting di aplikasi Gojek ya, saudara ya. Wah, ini belajar dari salah satu artis yang sedang ngehit di Instagram. Kalau kita punya tujuan yang salah, kita bisa punya dedikasi, saudara. Itu namanya adalah temporary dedication. Dedikasi yang sementara. Artinya apa? Kalau kita sudah mencapai, kita nggak punya dedikasi lagi. Hidup kita akan berhenti dan hidup kita menjadi tidak berarti. Tentunya Tuhan nggak pengen hidup kita seperti itu. Amin. Yang setuju katakan amin. Ada yang pernah merasakan gitu? Wah Pak, kalau aku punya rumah, aku mesti hidupku seneng. Wah, dia mati-matian dapat rumah. Setelah dia punya rumah, punya harta kekayaan, ternyata ya kayak gini aja. Siapa yang pernah merasakan seperti itu? Dulunya dia rajin luar biasa karena dia telah dapatkan apa yang dia pengen. Dia tidak lagi semangat. Wah, dulu rajin datang ke gereja, doa, semangat. Wah. Tetapi setelah dia mendapatkan apa yang dia rindukan, dia lupa Tuhan. Maka Tuhan Yesus berikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Dia berikan kepada murid-muridnya supaya bukan cuman murid-muridnya mendapatkan tujuan yang dimengerti oleh manusia, tetapi mereka menerima yang namanya panggilan Allah. Katakan panggilan Allah. Itu beda saudara. Kalau panggilan Allah itu mendefinisikan hidup kita. Mari kita lihat diri kita saat ini. Ayo kita lihat sekilas. Saudara punya pekerjaan masing-masing. Pekerjaan saudara beda sama saya. Keluarga saudara beda sama saya. Tetapi adakah di hati kita mau jujur sama Tuhan?
bahwa apa yang sedang kita kerjakan, dimanapun kita sedang berada, semua adalah karena panggilan Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Semuanya adalah panggilan Allah. Nah, panggilan Allah ini yang akan membuat kita, kalau kita sadar ini adalah panggilan Allah, kita akan membawa hidup kita untuk mendedikasikan terhadap itu, saudara. Kita nggak akan menyerah. Orang yang menyerah dalam pernikahan karena dia berpikir kalau dia punya istri, punya suami yang lebih ganteng, lebih baik, hidupnya akan bahagia. Tetapi apakah itu betul yang terjadi? Belum tentu. Orang yang kadang tidak bahagia dalam pekerjaannya, tidak bahagia dengan uang yang dia terima, dia cari kerjaan, dia berharap di tempat pekerjaan mendapat pekerjaan baru, mendapatkan gaji yang lebih banyak, hidup yang lebih baik, pekerjaan yang lebih enak, pekerjaan yang lebih mudah. Tetapi apakah itu yang selalu terjadi? Oleh karena itu, saudara, Roh Allah bukan hanya memberikan tujuan, tetapi ketika Roh Allah itu ada di dalam diri kita, kita sadar this is my life. Inilah hidupku, amin. Sehingga kita dapat menyerahkan hidup kita, berdedikasi sama Tuhan. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24, Rasul Paulus mengerti akan hal itu. Rasul Paulus dipenuhi oleh Roh Allah. Dia mengerti panggilan hidupnya. Dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dia bertemu dengan rekan sepelayanan, dia berkata, hidupku memang menderita. Hidupku memang tidak mudah. Sebentar lagi bahkan aku mau ditangkap, dimasukkan penjara. Tetapi perhatikan, ketika dia tahu, but this is my call. Inilah panggilan hidupku. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai apa saudara? Garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dia tetap setia sama Allah. Roh Kudus memberikan panggilan, dan panggilan bukan hanya memberikan temporary dedication, bukan hanya dedikasi yang sementara, tetapi long term dedication. Ini yang membuat hidup kita berarti. Dedikasi jangka panjang. Kenapa kita bisa punya dedikasi jangka panjang? Karena kita melihat garis akhir hidup kita. Ada di sini yang pernah memikirkan garis hidupnya? Ada orang bilang gini, saudara, kita lahir miskin, kita tidak bisa pilih, betul? Tapi kalau kita mati miskin, kekurangan, menjadi orang yang terhina, oh itu pilihan kita loh, saudara. Karena tidak. Tetapi hari ini anak-anak Allah yang telah dipanggil Allah, engkau melihat garis akhir. Ada garis akhir yang membuat engkau tetap setia sama Tuhan, yang membuat engkau tetap tinggal di dalam Tuhan, yang membuat engkau tetap berharap kepada Tuhan, yang membawa engkau keluar dari lebih daripada pemenang. Amin, tepuk tangan daripada Tuhan kita. Ada satu cerita yang tertulis di dalam Injil, saudara. Suatu hari Yesus bertemu dengan seorang anak muda yang kaya raya. Mungkin kalau saya suruh menggambarkan seorang yang definisi orang yang sungguh-sungguh, anak muda yang kaya ini adalah contoh yang baik, saudara. Kenapa? Dia masih muda, dia kaya raya luar biasa. Dan bahkan dia mempunyai kehidupan yang sungguh saleh. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia, ketika dia bertanya, perintah apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Perintah Allah yang mana? Tuhan Yesus bertanya, sudahkah engkau melakukan perintah-perintah Allah, seperti engkau menghormati ayah dan ibumu, engkau tidak mencuri, engkau tidak membunuh, engkau tidak bersaksi dusta, dan semua yang ada ditulis di dalam perintah Allah? Jawaban anak muda ini, aku sudah melakukan segalanya. Kalau ada definisi orang sungguh-sungguh dan berhasil, anak muda ini adalah standarnya. Tetapi saudara perhatikan, dia tanya sama Tuhan Yesus. Dia tanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku mempunyai hidup yang kekal? Ini pertanyaan yang sangat dewasa, saudara. Saya sungguh kagum kalau anak muda bisa tanya seperti itu. Karena jarang sekali anak muda itu memikirkan masa depan, saudara.
Tetapi dia tanya, bagaimana guru aku bisa mempunyai hidup yang kekal? Saudara, namun ketika Tuhan Yesus memberikan satu jawaban, dia bilang begini, anak muda, jualah seluruh harta milikmu, jualah seluruh kekayaanmu ini, dan berikan kepada orang-orang miskin, dan ikutlah aku. Maka engkau akan beroleh hidup yang baik, yang kekal bersama dengan aku. Saudara, apa yang terjadi? Anak muda yang kaya ini tiba-tiba nangis, tiba-tiba dia sedih. Dia meninggalkan Tuhan Yesus karena dia sangat banyak hartanya. Waktu saya membaca ini, saudara, waktu saya membaca ini pertama kali, saya berpikir, kenapa kok Tuhan Yesus sebegitunya ya? Kalau ada anak muda kaya ini di gereja, wah, dia hari ini sudah jadi asyir, saudara. Minimal dia sudah jadi orang yang ngomong di depan mimbar ini, benar, menjadi inspirasi buat saudara semua. Tetapi Tuhan membawa saudara dan saya bukan cuma untuk jadi orang yang kaya dan orang yang terkenal, betul? Bukan, Tuhan itu tidak membuat kita hanya menjadi orang yang dipandang oleh manusia. Tetapi Tuhan mau setiap hidup kita, akhir hidup kita berakhir dengan baik. Yang setuju katakan amin. Itu butuh dedikasi, saudara. Nah, anak muda ini diajak oleh Tuhan untuk menjual semua hartanya, dia nggak mau. Petrus ngomong, wah tuh Yesus, engkau sungguh keras. Kalau caranya bagaimana? Kalau caranya begini berat, bagaimana orang dapat masuk kerajaan Allah? Tuhan Yesus bilang, bagi manusia nggak mungkin, bagi Allah mungkin. Saudara, setelah saya renung-renungkan ini, wow, saya terkagum-kagum, saudara. Hari ini kalau kita masih mendedikasikan hidup kita terhadap sesuatu yang fana, hidup kita belum dalam kemenangan. Kalau hidup kita masih mendedikasikan terhadap sesuatu yang fana, yang sementara, seperti apa? Kekayaan, kehormatan, jabatan, kekuasaan, hidup kita belum menang. Saya perhatikan apanya yang berat. Ketika Tuhan Yesus menyuruh menjual segalanya, saya tanya jujur, saudara perhatikan, renungkan baik-baik ya. Kira-kira kalau anak muda ini, dia betul-betul berikan uangnya semuanya, kira-kira dia bisa enggak kerja dapat uang itu lagi enggak? Jujur ngomong. Ya pasti bisa. Dia masih punya perusahaan, benar. Dia masih punya pekerjaan, kan? Dia punya pengetahuan, skill yang selalu melekat di dalam dirinya, enggak pernah hilang, saudara. Kalau dia sebetulnya, Tuhan itu cuma berikan harta, sesuatu yang bisa dicari loh, saudara. Tapi anak muda ini tidak mau. Dia pilih untuk memegang itu. Maka tidak bisa dia menerima kehidupan yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Kalau hari ini hidup kita masih merasa uang lebih penting daripada nama baik, daripada kesungguhan, uang masih lebih penting, bahkan lebih penting dari segala-galanya, hati-hati, saudara. Namun bagi orang yang sudah mendekati garis akhir, bagi tante yang sudah, om tante yang sudah berumur 17 tahun, saudara pasti setuju sama saya, uang bukan segala-galanya. Betul apa betul, saudara? Uang gak dibawa pulang mati, benar? Uang juga tidak akan menjamin anak-anak kita, keturunan kita berbahagia. Banyak orang yang ditinggali uang justru malah berantem, justru keluarganya malah hancur. Banyak kan? Dari sini, saudara, dedikasi terhadap long term goal, jangka panjang itu sangat penting. Hari ini kita sudahkah memikirkan akan hal itu? Tuhan Yesus mau mengajak saudara untuk dalam kekekalan. Oleh karena itu dia butuh kita mendedikasikan hidup kita sampai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Saudara pasti hafal ayat ini, luar biasa. Rasul Paulus bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya berdoa setiap jemaat guys di tempat ini, di dalam akhir hidup kita sebelum kita tutup mata, kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mempertahankan imanku. Aku telah menjadi ayah yang baik bagi anak-anakku.
Aku telah mengajarkan segala hikmat dan segala teladan kepada keturunanku. Aku telah memberikan yang terbaik bagi pasangan hidupku. Bahkan sepanjang hidupku aku telah memberikan setia dan kasihku kepada Tuhan. Kalau kita betul-betul mengejar yang itu, saudara, dalam hidup kita dapat berkata, ayat yang ke-8, mahkota kebenaran dikaruniakan kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu dedikasi itu penting, saudara. Orang yang punya dedikasi, dia lihatnya long term. Dia tidak ngejar yang short term. Sebagai penutup, saudara, hari ini marilah kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Hari ini saudara dan saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara boleh percaya, saudara boleh tidak percaya. Karena saya melihat hari ini banyak bangku yang kosong. Saya tidak tahu alasannya, mungkin mereka bangku yang kosong karena mereka memilih untuk liburan, ya sudahlah. Tetapi ada beberapa orang yang memutuskan untuk tidak datang gereja karena dia sudah tidak perlu Tuhan. Tapi hari ini saya melihat saudara masih duduk di tempat ini. Artinya saudara masih diizinkan untuk merasakan Tuhan. Itu karena Tuhan memilih saudara dan saya. Amin. Bahkan saya melihat beberapa wajah-wajah yang baru. Mungkin hari ini saudara datang bukan keinginan saudara, mungkin diajak oleh istrimu, diajak oleh temanmu. Saya mau katakan sama saudara, bukan kebetulan Anda duduk di tempat ini. Amin. Tetapi Tuhan yang telah memilih engkau. Tuhan tidak pernah menyerah sama saudara dan saya. Saya terinspirasi bagaimana the power of dedication. Belum lama ini tim NBA Denver Nuggets menang championship, saudara. Menang kejuaraan NBA untuk pertama kali. Salah satu pemain kuncinya adalah pemain yang cedera kaki, lutut. Sorry, bukan lutut, tapi otot ACL-nya putus. Sehingga 2 tahun dia tidak bisa berlaga, saudara. Biasanya kalau otot ACL putus, biasanya pemain itu langsung diganti, di-trade. Bahkan dilepaskan, saudara. Karena apa? Dikhawatirkan tidak mampu lagi untuk memberikan keatletikannya lagi sudah nggak bisa sama. Maka segera digantikan. Tetapi tim Denver Nuggets ini dia tidak melepaskan dia. Dia betul-betul jaga. Dia betul-betul tetap tidak digantikan oleh pemain yang lain. Pada tahun 2023 ketika dia kembali, dia salah satu pemain kunci yang membawa kepada kejuaraan, kemenangan. Dia menjadi salah satu bagian dari kemenangan yang luar biasa. Ketika dia ditanya, kenapa kok kamu bisa begitu hebat? Karena dia tahu bahwa tim Denver Nuggets, timnya dia tidak pernah menyerah terhadap dia. Timnya mendedikasikan secara penuh kepada dia. Sehingga hatinya percaya dan dia bilang, aku gak ada yang lain selain aku mau mendedikasikan seluruh apa yang aku miliki. Dia menang bukan karena dia orang yang melompat paling tinggi. Dia menang bukan karena dia yang menembak paling tajam. Tetapi dia menang karena dia orang yang paling mendedikasikan dirinya, hatinya untuk mencapai kepada kemenangan. Amin, saudara. Hari ini, saudara, banyak dari kita yang memang sudah pernah gagal. Banyak dari kita yang sudah pernah banyak melakukan dosa. Bahkan banyak dari kita yang mungkin di hadapan Tuhan, Tuhan, I'm too broken for you. Tetapi Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Justru Tuhan mendedikasikan hidupnya kepada saudara yang hancur dan saudara yang remuk hatinya. Dia dedikasikan, tidak main-main, saudara. Dia serahkan seluruh tubuh. Bukan cuma seperti tadi ayat yang kita baca, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tetapi setiap bagian tubuhnya dicabik-cabik, setiap tetes darahnya dicurahkan supaya kita beroleh selamat. Yang Tuhan mau apa dari saudara? Janganlah engkau merasa dirimu hancur, tetapi merasalah engkau hancur, merasalah engkau, aku perlu untuk ditolong Tuhan. Janganlah engkau pernah menyerah kepada dirimu sendiri, tetapi rededikasikan hidupmu kembali. Karena di tangan Tuhan
walaupun buluh terkulai, sumbu yang sudah padam, Tuhan sanggup nyalakan, dipakai untuk pekerjaannya, dipakai untuk karyanya, dipakai untuk alat kemenangannya. Mari hari ini dalam pesan terakhir dalam sungguh-sungguh, belajarlah memberikan hidup secara dedikasi penuh kepada tujuannya Tuhan. Tujuan Tuhan bukan jangka pendek, tetapi akhir yang kekal, yang indah, yang mulia bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang diberkati Tuhan berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa.